Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam doa pagi hari Selasa tanggal 19 September 2023. Sebelum kita beraktivitas, mari terlebih dahulu kita mendasari segala kegiatan kita dengan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami tak henti-hentinya bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi kembali menjelang dan kami songsong di dalam anugerah kehidupan yang kembali Tuhan berikan pada kami semua. Kami sebentar hendak disapa oleh Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga melaluinya kami dimampukan untuk mengerti. Dan terlebih dari semua itu kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 14 ayat 13 sampai dengan pasal 5 ayatnya yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Akan tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu karena sesuatu yang engkau makan, engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu karena makananmu, sebab Kristus telah mati untuk dia. Karena itu, jangan biarkan dirimu difitnah tentang apa yang baik padamu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Segala sesuatu suci. Tetapi seseorang akan bersalah jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan saudaramu tersandung. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Namun, siapa saja yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan, di mana saya memakai pada pagi hari ini dari Alkitab edisi baru. Edisi 2. Alkitab dari LAI, terjemahan baru edisi yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup bersama, di dalam komunitas atau organisasi apapun,
akan ditemukan orang-orang yang kuat dan orang-orang yang lemah. Yang kuat baik dari segi pengaruh, kemampuan ekonomi, status pendidikan, maupun sosialnya. Sedangkan yang lemah biasanya dialami oleh orang-orang tertentu yang mengalami keterbatasan dari apa yang dimilikinya. Saudara-saudara, kita diminta untuk menanggung kelemahan. Kalau kita tadi membaca di dalam surat Roma pasal 15 ayat 1, Rasul Paulus mengingatkan agar yang kuat wajib menanggung yang lemah, dan kita dipanggil untuk tidak hidup egois dengan mencari kesenangan kita sendiri. Kalau tadi kita membaca di bagian sebelumnya, yaitu dalam pasal 14 ayat 1 sampai dengan 13a, di sana Paulus mengingatkan jemaat Roma untuk tidak saling menghakimi dan juga tidak menjadi batu sandungan bagi sesama saudara seiman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diminta untuk menanggung kelemahan orang yang lemah dengan cara memerhatikan mereka dan juga mendukung mereka agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita yang kuat diharuskan untuk memerhatikan dan menerima mereka yang lemah agar iman mereka dibangun sehingga kerukunan terjadi di dalam kehidupan berjemaat. Kerukunan dan hidup saling menolong di dalam hidup berjemaat, saudara-saudara, dapat terjadi ketika setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah ketika setiap orang yang ada di dalam komunitas itu, kalau misalnya itu komunitas gereja, ya, maka kita dipanggil untuk menanggung beban kita bersama. Ada pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya golongan yang kuat, yang kemungkinan besar adalah orang-orang atau kaum yang berada. Sebaliknya, golongan yang lemah adalah orang-orang atau kaum yang miskin atau yang terbatas. Bahkan ketika dua kondisi yang berbeda itu, yang kuat kemudian menolong yang lemah, maka saudara-saudara, apa yang tadi disebutkan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing itu betul-betul bisa dilaksanakan dalam sebuah komunitas. Bahkan saudara, saling menolong dan menanggung beban akan meruntuhkan batas-batas di antara umat manusia yang saling bermusuhan. Lalu yang kedua, saudara, hal itu bisa terjadi, ya, kerukunan atau hidup di dalam saling tolong-menolong dan saling memperhatikan adalah ketika orientasi hidup orang Kristen atau orang-orang percaya itu tidak berpusat pada dirinya sendiri, tidak berpusat kepada yang menguntungkan dirinya sendiri, tetapi apa yang membawa kebaikan dan membangun orang lain. Ya, jadi orientasi di dalam kehidupan orang percaya adalah bagaimana kita terus membawa kebaikan yang bisa membangun orang lain, bukan menjatuhkan atau mungkin meruntuhkan, ya, tetapi orang yang mungkin dalam kondisinya lemah ya justru kita angkat, kita bangun gitu ya. Bukan sebaliknya mungkin kita sepelekan atau membuat dia tidak berdaya. Lalu yang ketiga, saudara, kerukunan terjadi pada saat kita merelakan diri kita menerima orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kita hidup dalam sebuah komunitas, hidup dalam bergereja atau berjemaat, saudara-saudara, maka ketika kita bersama dalam satu sama lain itu bisa menerima kelebihan dan kekurangannya, ya, tidak hanya menuntut seseorang itu dengan menolak misalnya ya kekurangannya, maka saudara-saudara, hidup bergereja atau berjemaat itu menjadi sehat. Nah, saudara-saudara, ketiga hal tersebut mampu kita lakukan ketika hidup kita bersumber kepada Kristus. Kalau bersumber kepada diri sendiri nggak mungkin bisa kita lakukan. Nah, mengapa, saudara, hal itu bisa terjadi ketika kita bersumber pada Kristus? Karena Kristus adalah sumber iman Kristen yang memberikan contoh bahwa hidupnya bukanlah untuk menyenangkan dirinya sendiri. Kristus bahkan menerima cercaan dan hinaan demi keselamatan kita semua. Ingatlah, saudara-saudara, Kristus menerima kita bukan karena kita ini hebat atau kita memiliki kelebihan, tetapi justru pada saat kita penuh dengan kelemahan dan penuh dengan kenajisan oleh karena dosa, disitulah Tuhan Yesus Kristus mau menerima kita apa adanya. Saudara-saudara, Kristus telah mengorbankan kepentingan dirinya
merangkul yang lemah, orang-orang yang terkulai dan yang tak berdaya, supaya kemuliaan Allah meraih mereka dan menciptakan umat yang hidupnya hanya untuk meniru Kristus dan memuliakan Allah saja. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai umat tebusannya, marilah kita meniru Kristus dalam sikap dan perilaku hidup kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Baik misalnya kita di tengah keluarga, kita juga tetap dipanggil untuk memperhatikan dan saling menolong. Demikian juga di dalam hidup bergereja dengan saudara-saudara seiman, maupun juga dengan sesama manusia yang kita temukan dimanapun kita berada. Biarlah hidup kita terus menjadi berarti, sebagaimana kita dapat meniru Kristus yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi yang mau mengorbankan segalanya untuk orang lain, untuk kita orang-orang berdosa. Maka melalui firman Tuhan pada pagi ini, kita pun terus diteguhkan untuk menjalani hidup sebagai orang percaya yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari saudara kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang pada saat ini mengingatkan kami untuk kami tidak egois, untuk kami tidak mementingkan diri kami sendiri atau mencari kesenangan kami sendiri, tetapi kami juga dipanggil untuk peduli, untuk memperhatikan dan juga untuk menolong orang lain, khususnya mereka yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah kehadiran kami boleh menjadi berkat, sehingga di dalam kehidupan kami berjemaat maupun di dalam kehidupan kami bersama, di dalam sesi-sesi hidup kami masing-masing, maka disitulah kami terus dapat hidup rukun dengan semua orang, karena satu sama lain saling memperhatikan dan saling menolong. Kami sebagai umat percaya yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kami juga dipanggil untuk terus kami mendatangkan kasih karunia kepada orang lain, khususnya mereka yang lemah, yang membutuhkan kehadiran dan pertolongan kami. Tuhan mampukan kami, sehingga melalui kehadiran kami di tengah-tengah komunitas dimanapun Tuhan menempatkan kami boleh menjadi berkat dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Untuk saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih sakit. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan dalam kuasa dan berkat-Mu. Untuk mereka yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan juga terus menolong dan membuka jalan sehingga mereka boleh melewati saat-saat sulit. Demikian pula yang sedang berduka, biarlah Tuhan juga tolong hiburkan dalam kuasa-Mu sehingga mereka boleh melewati hari-hari ke depan dengan penuh harapan. Kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sudah mulai memasuki tahun politik. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang terus hadir di negeri ini, menyatakan damai sejahtera-Mu, dan Tuhan juga yang bekerja di dalam setiap hati orang-orang yang berpengaruh di negeri ini, di mana mereka boleh hadir untuk mendatangkan damai sejahtera bagi negeri ini, dan membangun negeri ini ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih, kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh hidup kami, juga pergumulan kami masing-masing, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, ataupun pergumulan lainnya, dalam kasih kuasa dan pertolongan Tuhan saja. Ampuni segala dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.